Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, terutama para ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas kiat-kiat sukses di bulan Ramadan. Tentunya sukses dalam kacamata syar'i yaitu masuk surga dan selamat dari neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang selamat masuk surga, ya, selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang sukses, dialah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Inilah sukses dalam kacamata syariat, ya. Tentunya kita ingin sukses dunia dan akhirat. Namun ada orang yang sukses di dunia namun di akhirat tidak sukses. Sukses di dunia dari kacamata manusia, yaitu memiliki kekayaan, fasilitas finansial, memiliki ekonomi yang baik, ya, mungkin terkenal, tersohor, tapi di akhirat tidak sukses. Itulah yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Jika telah tiba hari kiamat dan hari kiamat akan terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Khafidatur rafi'ah, maka hari kiamat akan menjatuhkan dan mengangkat. Di antara tafsiran menjatuhkan yaitu ada orang-orang yang di dunia disangka hebat atau dilihat sukses secara kacamata manusia, mungkin kaya, mungkin terkenal, mungkin pejabat, tapi ketika di akhirat khafidah, dijatuhkan, dia serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. Artinya di akhirat dia tidak sukses. Dan sebaliknya rafi'ah, ada orang-orang yang di dunia, ya, kelihatannya tidak sukses secara kacamata manusia, mungkin dia miskin, mungkin dia terbelakang, mungkin dia rakyat jelata, tidak memiliki kedudukan apa-apa, mungkin rendah di mata masyarakat, tetapi ketika di hari kiamat kelak rafi'ah, diangkat. Ternyata dia sukses di akhirat. Tentunya seorang ingin sukses dunia dan akhirat, tetapi yang paling utama adalah sukses di akhirat, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka dialah yang sukses. Makanya kita dunia ini jangan kita terpedaya dengan kondisi ekonomi kita, terpedaya dengan paras kita, ya. Kemudian kita memandang rendah kepada orang lain yang mungkin ekonominya rendah, yang mungkin datang naik motor butut, ya, atau mungkin jalan kaki, atau mungkin parasnya tidak secantik kita karena kita sering ke salon, dia tidak pernah ke salon, ya. Sebenarnya kalau sama-sama ke salon cantikan dia sebenarnya, ya. Oleh karenanya kita jangan terpedaya karena itu cuma sukses dunia kacamata manusia. Ya, manusia dari tabiat kalau lihat ada yang paras menawan tentunya terpesona, lihat orang naik mobil mewah terpesona, itu kan kacamata manusia. Tetapi akhirat beda. Kacamata syariat berbeda. Oleh karena Ibnu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saatnya kita untuk sukses. Ada kesempatan besar yang Allah siapkan di hadapan kita, semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya, agar kita bisa mendapatkan kesuksesan yang besar di bulan tersebut. Ibu-ibu dan ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana agar kita bisa sukses selama bulan Ramadan? Tentu ada kiat-kiat, ya, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasihat buat saya pribadi dan juga terutama kepada para ummahat dan akhwat. Yang pertama, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar bisa bertemu bulan tersebut dan bisa serius ibadah di bulan tersebut. Karena al-umur biyadillah, semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-qulub
baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan terserah Allah Subhanahu wa taala. Semangat ibadah, enggak semangat, futur, malas, giat, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak bisa apa dengan hati kita. Kita enggak bisa ngontrol hati kita. Buktinya betapa sering kita pingin semangat, hati kita enggak semangat. Betapa sering kita pingin tegar, hati kita enggak tegar. Betapa sering kita ingin khusyuk, hati kita berkhianat. Hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat pertama agar kita bisa sukses di bulan Ramadan dengan banyak berdoa. Dan itulah yang dilakukan oleh para salaf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya bahwasanya para salaf dahulu mereka 6 bulan berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan setengah tahun mereka berdoa agar Ramadan mereka diterima. Maka kita banyak berdoa. Dan di antara doa yang datang dari para salaf seperti dari Makhul rahimahullahu taala, dia berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya. Coba ibu-ibu diucapkan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Artinya ya Allah, ya, artinya enggak usah, dengar aja. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan Ramadan. Dan ya Allah, jumpakanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah ibadahku di bulan Ramadan dengan diterima oleh Allah. Terimalah ibadahku selama di bulan Ramadan. Itu maknanya, yaitu jumpakanlah aku dengan Ramadan dan jumpakanlah Ramadan kepadaku dan terimalah ibadahku selama di bulan Ramadan. Lafal doa ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadisnya dhaif. Semuanya hadisnya dhaif. Yang riwayatnya sahih dari Makhul seorang tabi'in ya, rahimahullahu taala, yang berdoa dengan doa tersebut. Maka kita tidak mengapa mencontohi para salaf dalam berdoa. Tentunya doa-doa silakan, boleh berdoa dengan doa sendiri. Intinya kita ingin bisa beribadah di bulan Ramadan. Kalau A'immatul Haram, imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka sering berdoa. Saya dengar di bulan Ramadan ketika kita salat tarawih bersama mereka berdoa, Allahumma a'id alaina Ramadhana a'waman adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihatin wa iman. Mereka berkata, ya Allah, ulangilah bagi kami, kembalikanlah Ramadan bagi kami bertahun-tahun dalam waktu yang lama dan kami dalam kondisi sehat dan beriman. Jadi mereka berdoa untuk berjumpa sejak bulan Ramadan, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya dan berikutnya. Karena kalau kita sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah beribadah di bulan Ramadan. Setelah berdoa, kiat berikutnya agar kita mudah beribadah di bulan Ramadan, kita mensyukuri nikmat tersebut. Kita mensyukuri. Kita harus merasakan bahwasanya nikmat mendapatkan Ramadan adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Betapa sering kita mendengar si fulan telah meninggal, kawan kita sudah tidak lagi bersama kita tahun ini. Apalagi kalau kita di Masjid Nabawi, Masjid Haram, setiap salat kita dengar salat mayat. As-salatu 'alal mayyit, as-salatu 'alal amwat. Meninggal, mereka sudah tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bisa lagi beribadah seperti kesempatan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri, aku akan memberi tambahan bagi kalian. Maka menghadirkan dalam diri kita, ini kesempatan bagi saya untuk sukses di akhirat. Alhamdulillah Allah sudah beri saya sukses di dunia. Atau kalau kita menganggap hidup kita tidak sukses di dunia, jangan sampai kita sial. Di dunia sudah miskin, di akhirat miskin juga. Di dunia sudah gagal, di akhirat juga gagal. Karena kesuksesan yang sungguhnya bukan di dunia. Kesuksesan akhirat adalah ketika nyawamu dicabut, kau sukses atau tidak di alam barzah. Itu yang menjadi teka-teki misteri bagi setiap orang. Enggak ada yang tahu. Tapi kita berusaha. Ya, di dunia, makanya apa kata Hasan al-Basri? Ya, idza ra'aita man nafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Jika kau melihat ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam masalah akhirat. Ya. Dunia akan kita tinggalkan.
Yang penting ketika ibu-ibu meninggal dunia, ketika bersendirian dalam alam barzah, ibu-ibu sukses, bahagia di alam berikutnya, mendapatkan karunia rizki dari Allah di sisi Allah di alam barzah. Oleh karenanya kita hendaknya menghadirkan rasa syukur. Alhamdulillah, kalau kita sudah lihat hilal di bulan Ramadan muncul di akhir bulan Sya'ban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya, kita berdoa, ya Allah, munculkanlah hilal mendatangi kami dengan iman dan keamanan, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah mendapati bulan Ramadan. Ini harus kita hadirkan agar kita ketika kita mengagungkan Ramadan, kita akan semangat beribadah. Makanya saya sering bilang, sejauh mana seorang mengganggukan bulan Ramadan, merindukan bulan Ramadan, menantikan bulan Ramadan, sejauh itu pula Allah akan beri taufik kepada dia untuk banyak beribadah. Tapi kalau dia cuek-cuek dengan datang bulan Ramadan, oh besok sudah Ramadan ya, santai aja, maka dia akan seperti hari-hari yang lain. Maka dia akan mensikapi bulan Ramadan seperti hari-hari yang lain, dan itu salah satu kerugian besar ketika seorang mensikapi bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Ketika hari-harinya di bulan Ramadan seperti hari-hari di bulan yang lain. Ini adalah kerugian yang besar. Karena Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain, ya. Jadi bersyukur, ya, dapat bulan Ramadan. Kita banyak saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin teman kita sudah tidak bersama kita lagi. Ya. Mereka sudah tidak berkesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukuri, maka Allah akan beri tambahan. Kiat yang berikutnya ibu-ibu, yang keberapa? Yang ketiga, bertobat ibu-ibu, ya. Yang masih suka nonton film Korea, bertobat. Ya. Yang masih suka chattingan sama pacar lama, bertobat. Yang CLBK-nya cinta lama belum kelar, kelarkan. Hentikan, ya. Ya. Kita enggak tahu masing-masing namanya manusia. Yang masih suka nonton film box office, berhenti. Yang suka masih nonton film Netflix, berhenti. Apalagi selain Netflix. Ya. Berhenti. Karena hobi nonton itu luar biasa, ya. Ada, ya, seorang mendaftarkan anaknya di pondok sunnah. Kemudian ditanya, gimana Pak, anak-anak suka nonton? Oh, enggak pernah nonton. Begitu bapaknya dikeluarin, tanya anaknya, anak gimana suka nonton? Oh, baru minggu lalu abi ajak ke bioskop. Bertobat. Kenapa bertobat? Karena hati kita bermasalah kalau kita tidak bertobat. Bukankah Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala hati mereka menyimpang, Allah semakin menyimpangkan hati mereka. Hati ini kalau sudah banyak noda hitam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnabal abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba melakukan dosa, maka dibuat titik hitam di hatinya. Semakin dia banyak dosa, dia berulang-ulang, maka semakin hitam hatinya. Nah, kalau hati sudah hitam, ini kecenderungan malas luar biasa. Kecenderungan futur luar biasa. Dan saya sering sampaikan, banyak orang bermaksiat, dia menyangka tidak ada efeknya. Dia menyangka efek maksiat hanya terkena kalau ekonominya jatuh, kalau dia sakit. Dia lupa bahwasanya efek maksiat yang langsung mengena adalah hati. Yang Rasulullah sebutkan. Ya, bisa jadi seorang badannya sehat meskipun dia tukang maksiat, tukang berzina, badannya sehat. Mungkin dia tukang riba tapi ekonominya semakin naik. Dia santai-santai saja, happy-happy saja, tetapi hatinya diserang. Kapan dia bermaksiat, hatinya semakin menghitam. Dan kalau hatinya sudah semakin menghitam, dia khusyuk susah, baru ibadah sedikit sudah boring, sudah bosan. Kemudian kok pinginnya nonton terus, hatinya bermasalah. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga para ibu-ibu, ya, bertobat kepada Allah sebelum datang bulan Ramadan. Sekarang bertobat. Kuatkan diri, ya Allah, sampai kapan saya harus begini terus? Sampai kapan saya masih kucing-kucingan sama suami saya, masih kontak sama teman-teman lama saya, pacar-pacar lama saya, ya. Sampai kapan saya begini? Sampai kau bongkar aib saya, ya Allah. Sampai kapan saya masih suka dengar-dengar musik, dengar-dengar lagu-lagu, ya. Tahu-tahu pakai earphone, dikira dengar Al-Quran, murotal, ternyata murotal setan. Ya. Isinya lagu-lagu.
Waliyadzubillah. Sampai kapan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bertobat kepada Allah. Waktu kita habis ya, untuk nonton ini, nonton anu, nonton ini, nonton anu. Ya. Maka bertobat, fungsinya tobat apa? Agar hati kita bersih. Kalau seorang bertobat, hatinya bersih lagi, putih bersih. Kalau dia putih bersih, dia akan menyambut Ramadan dengan semangat. Dia akan semangat baca Quran, dia akan semangat salat malam, dia akan semangat berinfak. Kenapa? Hatinya dia bersihkan sebelum bertemu bulan Ramadan. Maka ini kelihatannya sederhana, tapi tidak sederhana. Ini poin penting, bertobat sebelum Ramadan. Masing-masing kita mungkin punya dosa yang sering dia lakukan selama ini. Maka bertobatlah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kiat yang ketiga ya. Berusaha meninggalkan dosa-dosa yang masih sering kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan agar hati kita bersih sehingga kita semangat beribadah. Yang berikutnya ibu yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ibu-ibu, untuk sukses di bulan Ramadan hendaknya membuat perencanaan, planning. Dan ini penting. Ya. Kita dalam urusan dunia kita ada rencana. Apalagi urusan akhirat kita. Dunia yang kita hanya nikmati 60-70 tahun. Kita rencanakan dengan matang. Kita evaluasi. Kita cari titik-titik kesalahan. Untuk kita muhasabah, untuk kita evaluasi, untuk kita perbaiki di kemudian hari. Padahal untuk kita tinggal di dunia ini 60-70 tahun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Lantas untuk akhirat kita, kenapa kita tidak planning? Ini penting ibu-ibu. Kalau kita hanya memiliki tujuan yang global, nggak akan berhasil. Saya ingin banyak baca Quran, taib. Belum tentu bisa baca. Saya ingin sholat malam sebanyak-banyaknya, hanya global doang. Saya ingin bersedekah sebanyak-banyaknya setiap hari, itu global. Saya tidak ingin planning seperti itu. Saya ingin ibu benar-benar bikin planning. Kalau ibu ragu bisa kerja atau tidak, ditulis. Kalau perlu ditempel di jidat apa di tembok. Kemudian ditulis benar-benar. Saya ingin planningnya detail. Contoh ibu, saya ingin khatam Quran 3 kali misalnya. Tidak muluk-muluk. Saya ingin khatam Quran 2 kali selama bulan Ramadan. Berarti satu hari paling tidak 2 juz. 2 juz ini saya akan baca sebelum sholat sekian, setelah sholat sekian, sebelum sholat duhur, sebelum sholat asar, benar-benar planning secara detail dan komitmen dengan planning tersebut. Kalau bisa tambah alhamdulillah, tapi paling tidak semalas-malasnya saya, planning ini harus saya targetkan, tidak boleh saya langgar. Kalau saya langgar, saya harus mengqadha'nya pada hari berikutnya. Dan ini sebenarnya al-wirdul yaumi. Dan Rasulullah SAW memiliki wirdul yaumi. Rasulullah SAW memiliki wirdul yaumi. Saya pernah bahas dalam syarah Riyadhus Shalihin. Bahwasanya di antara sunnah adalah kita membuat jadwal sehingga kita bisa komitmen dengan jadwal tersebut. Maka saya ingin ibu-ibu punya jadwal yang detail. Kalau benar-benar target 2 kali khatam, benar-benar sehari 2 juz minimal. Terus kalau bisa punya jadwal juga, saya ingin baca terjemahan Quran khatam bulan ini. Maka setiap hari ibu harus baca 2 juz Al-Quran, baca, dan 1 juz dengan membaca terjemah. 1 juz dengan baca terjemah. Ditulis secara detail dan kesepakati dengan suami, inilah jadwal saya. Sehingga suami bisa mengerti, oh ini jam segini jangan. Karena jam segini enggak bisa. Kita bikin jadwal yang masuk akal, yang logis. Sesuai dengan kesempatan dan kemampuan kita. Karena ada di antara kita yang masih kerja di kantor, ada yang di antara kita yang ngurus anak banyak, ini jadwal begini, sehingga tabrakan. Kita pingin jadwal yang logis sesuai dengan kemampuan dan kesempatan. Jangan bilang saya pingin khatam 6 kali, tapi enggak bisa. Kenapa? Anak ada 6, ngurus semua. Ya, ngurusin anak banyak, enggak bisa, enggak ada waktu. Anak masih kecil-kecil, ya. Yang logis. Jadi jadwalnya harus detail. Sampai sholat malam, sholat taraweh, bikin jadwal detail. Kalau perlu ibu-ibu supaya menghilangkan kebosanan, bilang saya hari sekian sampai sekian masjid ini. Hari sekian sampai sekian masjid ini. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting ibu
Benar-benar bisa kerjakan. Hari malam ini tanggal sekian, malam pertama sampai malam kelima saya di masjid ini. Malam ke-6 sampai malam ke-10 di masjid ini misalnya. Malam ke-11 sampai malam 15 di masjid mana? Malam 16 sampai Lebaran di Madinah. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau enggak punya uang jangan bikin jadwal begitu. Itu namanya jadwal enggak logis. Yang punya uang aja yang bikin jadwal begitu. Maksud saya ketika kita bikin jadwal yang logis. Enggak apa-apa biar semangat. Semangat. Jadwal apa lagi? Saya punya jadwal sedekah setiap hari. Gaji berapa ini? Yang logis. Gaji suami sekian, Mas, boleh enggak? Saya dikasih hadiah sekian. Kenapa? Saya mau sedekah tiap hari. Meskipun sedikit tapi continue selama Ramadan. Sehingga malaikat selalu catat setiap hari saya bersedekah. Boleh. Jadwal silaturahmi, bikin jadwal. Insya Allah malam gini ada buka bersama keluarga. Bikin jadwal dari awal. Jangan bikin dadakan. Jangan bikin dadakan. Ini kalau ibu mau sukses, kita bikin jadwal aja sering kita langgar, apalagi nggak bikin apa? Jadwal. Ya. Maka kita bikin jadwal, seriusin jadwal tersebut. Maka dikatakan keberhasilan itu, kesuksesan harus mengetahui tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan harus ditentukan, terus lihat bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Harus juga diketahui. Logis atau tidak logis. Jangan pasang tujuan dengan cara yang tidak logis. Ya. Maka dibuat ibu-ibu dan saya sampaikan saya juga hidup terjadwal. Kalau bulan Ramadan saya ada jadwal, ada kegiatan yang saya lakukan, saya punya target-target sendiri. Ya, saya punya target-target sendiri. Yang saya berusaha komitmen dengan target tersebut. Maksud saya ini ustadz aja saya bikin jadwal, apalagi ibu-ibu. Ya. Saya punya jadwal, apalagi ibu-ibu ya. Jadi karena kalau saya khawatir tidak menjadwalkan diri, tidak mengkomitkan komitmen diri, khawatir target tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai, waktu saya habis. Karena kalau kita ada target, kita berusaha benar-benar fokus waktu kita sebelum target kita tercapai. Tapi kalau kita nggak ada target, ngobrol lagi. Akhirnya Ramadan hilang, kemudian kita tidak ada atau kurang sukses di bulan Ramadan tersebut. Taib. Jadi jangan lupa ibu-ibu bikin target. Sekarang yang keberapa ibu-ibu? Yang kelima. Yang kelima ibu-ibu, Ramadan kita bicara tentang waktu. Allah berfirman ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Ketika Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari yang terbilang berarti sebentar, tidak lama, karena dia hari terbilang. 30 hari atau 29 hari. Ketika Allah sebut itu hari-hari terbilang agar kita serius. Ini tidak lama. Bulan spesial ini tidak lama. Karena tidak lama, waktu setiap detik di bulan Ramadan adalah emas, tidak sama dengan yang lainnya. Secara umum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas maupun kualitas. Adapun berapa kuantitasnya berapa kualitas tidak datang secara detail. Datang dalam satu riwayat bahwasanya beribadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah fardu, tapi hadisnya lemah atau riwayatnya lemah. Dan kita tahu bahwasanya ibadah fardu lebih dicintai Allah daripada ibadah sunnah. Ya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan fardu. Ini kaidah. Jadi kalau kita tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka salat subuhnya lebih hebat lagi. Kenapa salat subuh fardu, qabliyah subuh sunnah? Qabliyah subuh sunnah. Maka ada yang mengatakan bahwasanya seluruh ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah fardu. Namun riwayatnya lemah. Yang benar ibadah di bulan Ramadan semuanya dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Adapun jumlahnya wallahu alam bisawab. Datang dalam sebagian dalil yang menguatkan akan hal ini. Pertama seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya gimana? Seorang jika beramal ibadah di malam Lailatul Qadar
Dengan ibadah yang dicintai oleh Allah, yang ibadah diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, maka dia seperti ibadah 1000 bulan bahkan lebih. Seperti ibadah 83 tahun atau lebih. Kalau kita bilang Lailatul Qadar taruhlah 10 jam. Sekarang ibu-ibu azan subuh jam berapa di Semarang? Jam berapa? 4.23. Azan maghrib berapa? Azan maghrib jam 6 lewat 6 Oh, 6 lewat 10 kurang lebih. 6 lewat 10. Antara 6 lewat 10 sampai 4.23 berapa jam ibu-ibu? 10 jam lebih. 10 jam 13 menit. Benar atau tidak ibu? Benar atau tidak? Ibu bisa hitung-hitung enggak? Hitung ATM suami pintar. Ini saya tanya sih. Jam 6 lewat 10 sampai jam 4 lewat 23 berapa jam, berapa menit ibu-ibu? Hah? Berapa jam ibu? 6 sampai ke 12 6 jam. 12 sampai 4 10 jam. Jadi sekitar 10 jam. Ini sekedar pendekatan pemahaman saja ibu, tidak seperti ini tapi sekedar pendekatan. Seandainya 10 jam di malam Lailatul Qadar itu kita efektifkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Dikurangi tidur misalnya 2 jam misalnya, dikurangi tidur 2 jam atau kita tidak tidur sama sekali. Ya. Taruhlah dikurangi tidur 2 jam atau tidak tidur sama sekali, berarti malam Lailatul Qadar itu 10 jam. 10 jam itu kalau kita efektifkan semua dengan ibadah diri oleh Allah seperti kita ibadah 83 tahun. Seperti kita ibadah 83 tahun. Berarti kalau kita ibadah 1 jam seperti 8,3 tahun kita ibadah. Kalau kita baca Quran 1 jam seperti baca Quran 8,3 tahun. Siapa yang mau rugi? Tidak baca Quran, tidak ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya. Ini dalil bahwasanya amalan dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Apa maksudnya kuantitas? Kuantitas itu maksudnya kalau dapat pahala 1 jadi 10, jadi 100 namanya pahalanya dilipat gandakan. Kuantitas. Yang dimaksud dengan kualitas maksudnya apa? Pahalanya sama-sama 1. Ibaratnya kalau 1 orang dikasih mobil, biasanya di bulan biasa dikasih mobil Avanza, maka di bulan Ramadan dapat mobil Alphard. Itu namanya sama-sama 1 mobil, tapi kualitasnya berbeda. Nah, para ulama mengatakan ini pendekatan aja, pendekatan bahwasanya bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Di antara dalilnya di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar, kata Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hitung-hitungnya tidak seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini rahasia Allah. Cuma saya menggambarkan saja seandainya pahala dibagi rata maka 10 jam seperti 83 tahun, maka 1 jam kita beribadah seperti 8,3 tahun. Kalau ibu sholat malam 1 jam seperti ibu berdiri enggak berhenti 8,3 tahun. Kalau ibu berzikir 1 jam, ibu seperti berzikir enggak berhenti 8,3 tahun. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di antara dalil juga bahwasanya amalan dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas adalah Rasulullah mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Kita tahu umrah adalah ibadah yang berbeda dengan haji. Umrah cuma dikerjakan 3 jam selesai. Ibaratnya kalau orang naik pesawat turun di Jeddah kemudian pakaian ihram ketika umrah, aktivitas yang sangat urgent yaitu tawaf, sa'i, mencukur cuma 3 jam, 4 jam paling lama. Ya, jadi umrah sebentar. Adapun haji berhari-hari. Tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 di Arafah, 9 malam di Muzdalifah, tanggal 10 di Mina lagi, tanggal 11 di Mina lagi, tanggal 12 di Mina lagi, tanggal 13 di Mina lagi. Berhari-hari. Dengan keletihan yang luar biasa, ke sana kemari pakai kain ihram. Maksud saya, sampai Nabi mengatakan umrah di bulan Ramadan paling seperti haji, menunjukkan umrahnya berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga dilipat gandakan oleh Allah secara kuantitas maupun kualitas. Ini yang ada nasnya. Ada dalilnya secara tegas. Sisa ibadah yang lain tidak ada dalilnya. Tetapi kita bisa analogikan bahwasanya setiap ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena bulan Ramadan syahrun mubarak. Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW berkata, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, dia adalah bulan yang penuh berkah. Dan namanya berkah itu
adalah tambahan kebaikan, kasratul khair, kebaikan yang banyak dan menetap. Maka dengan demikian setiap ibadah dilakukan di bulan Ramadan, ibadah apapun akan dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Sampai sebagian salaf mengatakan tasbih, sekali tasbih di bulan Ramadan seperti 1000 tasbih di bulan yang lainnya. Ini saya kasih gambaran tentang agungnya bulan Ramadan dan bagaimana pahalanya luar biasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, modal kita untuk bisa beribadah adalah waktu. Waktu. Apakah kita menghargai waktu di bulan Ramadan atau tidak? Kalau kita enggak punya waktu, kita enggak bakalan bisa beribadah. Kalau kita punya waktu, pun belum tentu kita bisa beribadah. Kadang kita malas, kadang kita lalai. Tapi kalau kita enggak punya waktu, selesai, enggak bakalan bisa. Dari sini saya mengajak diri saya pribadi dan juga ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan. Ya. Seperti firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari perkara sia-sia. Semua perkara sia-sia ibu tinggalkan. Ngobrol enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ketemu kawan enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ngomel sama suami enggak ada faedahnya, tinggalkan. Yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Lihat WA, lihat Instagram, lihat medsos yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Allah juga memuji orang-orang ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka tinggalkan dengan elegan. Mulai bulan Ramadan, begitu masuk hilal bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, ibu-ibu terapkan ayat ini. Selalu bertanya kalau ingin aktivitas, adakah manfaatnya ini buat akhiratku? Kalau ada kerjakan, kalau enggak ada tinggalkan. Kenceng dari awal. Enggak ada faedahnya, ngapain? Ibu-ibu kalau pas buka HP kemudian melihat berita, 5 menit lihat berita, 5 menit ini saya akan dihisap oleh Allah. Saya melihatnya di bulan Ramadan. Adakah manfaat bagi saya di akhirat? Kalau enggak ada, enggak usah buka. Kalau ada silakan. Ini kita diuji di bulan Ramadan, masalah waktu. Percuma kita punya planning banyak kalau waktu kita buang-buang. Musibah kita buang-buang waktu di bulan Ramadan. Padahal setiap detik yang lewat pahalanya luar biasa. Kita berusaha, tidak ada waktu yang kita lewati kecuali mendatangkan pahala. Ya, kecuali mendatangkan pahala. Tentu pahala dengan ibadah mahdhah, ibadah kita dengan Allah, dan juga ibadah muamalah. Seperti melayani suami, seperti berkhidmat kepada keluarga, ya. Semua yang bermanfaat, ya, yang datangkan pahala kerjakan. Silaturahmi, mengunjungi orang sakit, ini semua berfaedah. Jangan sampai ada waktu kita terbuang, enggak ada faedahnya karena bulan Ramadan. Kita sudah terlalu banyak buang umur di bulan-bulan yang lain. Kesana ketemu, bingung ngapain, duduk lihat WhatsApp sampai 1 jam, ketawa ketiwi sendiri seperti orang gendeng, ya. Lihat akun teman-teman lama, itu gimana nasibnya? Gimana nasibnya? Sudah nikah atau masih nikah atau sudah cerai? Kepo ini, kepo anu, habis buang umur. Padahal wajah semakin tua, rambut semakin putih, ya. Badan semakin gembrot. Waktu ibu. Jangan buang-buang umur. Baik. Oleh karenanya beberapa kiat-kiat yang perlu kita perhatikan terkait waktu. Ya, tadi sudah saya sebutkan, setiap ibu mau aktivitas, ibu tanya, saya akan dihisap karena waktu adalah nikmat. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak orang tertipu. Ya. Yaitu as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Waktu itu kenikmatan. Dan Allah mengatakan tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Dan benar-benar kalian akan ditanya, dihisab tentang nikmat yang kalian rasakan. Rasulullah menegaskan lagi, kata Rasulullah sallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba hari kiamat menuju surga atau menuju neraka sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Dan namanya umur itu waktu.
Jadi ibu-ibu harus yakin kalau ibu-ibu ngelihat sesuatu di internet 5 menit, 10 menit itu akan ditanya, ngapain lihat itu? Akan ditanya. Kalau nggak ada masalah silakan lihat. Kalau bermasalah jangan dilanjutkan. Apalagi ngelihatnya di bulan Ramadan. Jangan lihat film Korea, jangan lihat film India. Kalau flora dan fauna oke lah, mungkin sedikit-sedikit biar. Tentang ciptaan Allah alam semesta bolehlah flora dan fauna. Artis-artisnya juga oke-oke ya. Tapi kalau yang ini berita-berita gibah namimah. Lihat berita enggak ada faedahnya. Kurangi. Jadi pertama agar kita bisa menggolkan planning kita, waktu harus punya. Caranya jangan banyak berinteraksi dengan apa? Internet. Kalau bisa enggak usah beli kuota bagus ya. Pakai wifi gratisan aja ya. Yang kedua ibu-ibu, kurangi relasi. Mulai sekarang keluar dari grup-grup. Ibu punya grup ada berapa ibu-ibu? Coba cek. Grup fitness, grup diet, grup salon. Ada faedahnya nggak grup-grup ini? Diet tetap aja gemuk. Fitness tidak merubah kondisi. Salon gitu-gitu aja wajahnya. Terus grup apa lagi? Itu grup yang tidak ada faedahnya. Ibu keluar minta izin. Sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga kita bertemu di hari Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Left. Kalau ibu nggak keluar grup, ting tong, ting tong, ting tong, habis waktu. HP ini luar biasa membuang umur kita. Apalagi saya HP-nya 2. Allahu Akbar. Apalagi ibu-ibu yang punya akun sampai 3. Akun syar'i, akun tidak syar'i, akun abal-abal. Aduh. Ngeri. Ibu-ibu berhenti. Ya. Semua relasi yang tidak ada faedahnya, left. Acara-acara, rapat-rapat yang tidak perlu, tunda habis Lebaran. Semua relasi, kurangi. Ini bulan Ramadan. Belum tentu kita ketemu bulan Ramadan ini, apalagi bulan Ramadan tahun depan. Maka berhenti dari semua itu ibu-ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan waktu. Agar kita punya modal dasar. Modal dasar itu waktu. Yang kata para ulama, al-waktu agla minadz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas pergi, hilang masih bisa dicari. Waktu kalau sudah pergi, tidak bakalan kembali lagi. Oleh karenanya Ramadan butuh waktu. Kita punya waktu. Jadi kemudian agar kita bisa punya waktu banyak di bulan Ramadan, kalau kita punya uang yang perlu dibeli bulan Ramadan, beli sekarang. Beli sekarang mumpung belum bulan Ramadan. Kalau bisa beli bawang dipotongin masukin kulkas. Potong dulu. Jangan potong bulan Ramadan. Potongnya sekarang bulan Sya'ban. Ya boleh juga bulan Ramadan. Astagfirullah bisa. Kalau bisa diracik semua bulan Ramadan beli. Dan ini wasiat saya disering dengar dari para khotib-khotib di Madinah. Suruh belanja, masukin kulkas. Yang bisa masukin kulkas. Jadi kita kurang ke pasar, kurang belanja macam-macam, hemat waktu kalau pengen masak. Kalau perlu punya duit banyak, tidak perlu masak, GoFood terus setiap hari. Tapi jangan lama-lama milah-milih. Apa hari ini ya? Lama. 10 menit sendiri mencet tombol nggak dapat ya. Ribut bertengkar sama suami, makannya menunya apa? Habis waktu. Jadi yang bisa dibeli sekarang beli sekarang. Kalau nggak punya uang ya sudahlah ya. Kalau punya uang bisa beli sekarang, beli sekarang. Keperluan dapur semua beli sekarang kalau bisa. Sehingga kita menghemat waktu. Ini di cara kita menghemat waktu ya. Kelihatannya sepele ibu, tapi ini sangat penting. Kemudian juga kalau perlu beli baju lebaran sekarang. Benar, pesan sekarang, beli sekarang untuk apa? Untuk lebaran. Anak-anak ajak sekarang, anak 1 bulan insya Allah nggak tambah tingginya banyak-banyak. Beratnya juga nggak tambah. Ibu juga nggak tambah berat badannya, sedikit. Ya. Beli sekarang. Mumpung, nanti simpan, nggak boleh pakai. Pakai bulan apa? Pas Idul Fitri. Beli sekarang. Nanti semakin Idul Fitri semakin mahal.
Kalau memang pengen beli baju baru. Kalau enggak punya uang ya sudah, setrika baru. Jadi ini sekedar ide ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menghemat umur kita. Agar umur kita, waktu kita benar-benar bisa maksimal dan optimal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Taib. Demikian juga ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat berikutnya, kiat yang berapa Ibu? Saya lupa, coba yang pertama apa Ibu? Berdoa. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Belum, sekarang keenam. Yang keenam adalah kelanjutan dari yang kelima, di antara waktu-waktu spesial yang sering dilalaikan. Manfaatkan waktu tersebut. Dua waktu yang sering dilalaikan adalah waktu ketika di waktu sahur dan waktu ketika menjelang berbuka. Ini dua waktu istimewa. Waktu ketika sahur dan waktu ketika menjelang berbuka. Banyak di antara kita, tidak semua, tapi banyak di antara kita ketika misalnya tadi azan subuh jam 4.20 misalnya. Dia bangun jam 3. Jam 3 dia sibuk. Goreng ini, goreng anu, ngobrol sana, ngobrol sini, telepon sana, telepon sini, nonton televisi. Dia kayaknya enggak ada kegiatan. Sampai dia sahur. Kenapa dia tidak ada kegiatan? Karena dia sudah sholat tarawih, ba'da isya. Mungkin dia sudah baca Quran. Nah, jadi jam 3 sampai setengah 5 atau jam 4.20, dia buang-buang waktu. Ini salah besar. Padahal waktu sahur adalah waktu yang sangat istimewa. Kalau bisa beristighfar di waktu tersebut, kalau bisa baca Quran di waktu tersebut, kalau ingin solat lagi silakan solat. Karena waktu nuzulul ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Allah mengatakan hal min da'in fa astajiba lahu, adakah orang yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, adakah yang memohon akan aku berikan permohonannya. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah, adakah yang beristighfar akan aku ampuni. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang beristighfar di waktu sahur. Ini waktu banyak yang orang lalai. Maka saya bilang ibu-ibu, ya ada waktu untuk masak, untuk manasin makanan. Kalau makanan belum masak, manfaatkan waktu. Ini waktu sangat penting, namun banyak yang lalai. Sehingga dianggap waktu itu waktu rileks. Padahal enggak, ini waktu semangat beribadah, berdoa kepada Allah, baca Quran, berzikir, lanjutkan target baca Quran kita. Ya sisa setengah jam buat siapkan makanan, bangunkan anak-anak. Tapi maksud saya jangan sampai waktu sahur hilang semuanya. Ini waktu premium yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Waktu kedua yang juga premium yang banyak dilalaikan kaum muslimin adalah waktu menjelang berbuka. Buka puasa jam 6:10, sudah ngumpul sejak jam 5, ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini, ngabuburit apa? Ya. Yang nunggu waktu berbuka. Ngobrol, kadang-kadang nonton layangan, kadang-kadang nonton balapan. Kadang-kadang entah, padahal waktu sangat spesial menjelang berbuka. Sampai sebenarnya mengatakan doa yang paling mudah dikabulkan adalah menjelang berbuka. Kenapa? Karena seorang di puncak-puncak kelaparan, di puncak-puncak kehausan, di puncak-puncak pengharapan. Ini waktu juga spesial, banyak orang lalaikan. Jangan kita kebawa dengan orang-orang. Ya. Jadi, dua waktu ini ibu-ibu tolong diingat-ingat. Ketika kita sudah mau berbuka, baca Quran. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa ketika kita hendak berbuka. Seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, waktu yang paling afdal. Karena kita tahu di antara janji Allah kepada orang yang berpuasa, doanya dikabulkan. Doa usaim hatta yuftir. Doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Dan di antara waktu yang paling utama, ini inda fitrihi. Ketika dia sedang berbuka, maka doanya dikabulkan. Maka untuk menuju doa tersebut, ketika akan berbuka puasa, kita baca Quran, kita berzikir, zikir pagi petang. Ketika waktu berbuka kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi banyak orang ketika berbuka, dia siapin makanan. Gorengan diamankan. Kolak diamankan. Korma satu udah cukup, yang penting sah. Tapi kalau sudah aman semua, ya berdoa. Enggak usah ngelirik kanan, ngelirik kiri. Udah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu punya kawan di Masjid Nabawi, waktu berdoa. Terus lihat ada yang bawa gorengan, dia gitu. Minta satu taruh saya. Tapi dia berdoa terus, tapi dia enggak bilang minta, dia tetap berdoa, tapi dia subhanallah. Masya Allah, begitu indahnya gorengan. Ya mau saya kalau sudah aman berdoa, ya ngapain kita mikir-mikir gorengan, kemudian kita akhirnya sambil tunggu buka puasa lihat berita, lihat maksiat masih aduh sayang. Jadi ini dua waktu yang banyak orang lalai, padahal dia waktu premium dan ibadah sangat afdal di waktu-waktu tersebut. Jangan lupa ibu waktu sahur dan ketika menjelang berbuka. Tapi sekarang yang keberapa? Berikutnya ibu. Ke-7. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa agar kita sukses bukan hanya puasa dari makan dan minum. Tapi puasa semuanya. Puasa mata, puasa hati, puasa telinga. Baru dengar mungkin puasa hati. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau sedang berpuasa, janganlah kau jadikan puasa hanya menahan makan dan menahan lapar aja dan menahan dahaga. Tapi falyasum sam'uka, jadikanlah pendengaranmu juga puasa. Wa basaruka, matamu juga puasa. Wa lisanuka, lisanmu juga berpuasa. Dan inilah hakikat takwa. Siapa yang beribadah puasa ternyata dia masih lihat macam-macam, masih dengar macam-macam, masih ngomong macam-macam, maka puasanya percuma. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda, Man lam yada' qawla zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarabahu. Siapa ketika puasa tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan perbuatan kebodohan, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Menunjukkan puasanya sah tapi tidak ada pahalanya. Kalau sah tidak ada pahalanya, tidak sukses dong. Tidak sukses, kita cuma capek letih tanpa ada hasil. Kenapa? Matanya tidak puasa, lisannya tidak puasa, telinganya tidak puasa. Maka hati-hati ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan menundukkan pandangan bukan cuma laki-laki saja. Ibu-ibu juga disuruh tundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada lelaki mukmin, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka, sungguhnya itu lebih suci bagi mereka dan Allah Maha mengetahui detail apa yang mereka lakukan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk tundukkan pandangan mereka. Sebagaimana lelaki bisa tertarik melihat wanita, wanita juga bisa tertarik lihat lelaki. Allah sudah menceritakan bagaimana wanita-wanita terpesona dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka terfitnah dengan tampannya Nabi Yusuf. Sampai ketika melihat mereka Nabi Yusuf, kata mereka, ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai kalau kita baca dalam buku tafsir, ada yang mereka langsung pingsan lihat Nabi Yusuf. Ada yang langsung haid ketika lihat Nabi Yusuf. Dalam buku tafsir macam-macam, wallahu alam ya. Maksud saya, sebagaimana lelaki dilarang mengumbar pandangan, perempuan juga dilarang mengumbar pandangan. Kapan ada kita melihat lelaki yang tampan yang buat kita tertarik, wajib tundukkan pandangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tampan ya, itu berarti sudah tertarik. Berarti pandangan hasrat, wajib tundukkan pandangan. Makanya jangan sampai kalau kita puasa kemudian pandangan kita kemana-mana, akhirnya puasa kita kena roaming. Apalagi puasa sambil nonton film Korea, roaming internasional. Pahala hilang. Bagaimana kita maksiat di bulan Ramadan?
Maksudnya mata dijaga. Meripat. Iya, meripat ya. Meripat. Dijaga. Ya. Dijaga. Di berita terlalu banyak dilihat. Di internet terlalu banyak pemandangan. Hati-hati ibu-ibu. Telinga juga dijaga, jangan dengar-dengar musik-musik. Ya. Jangan dengar gibah dan namimah. Jangan biarkan orang gibah di depan kita. Kalau dia gibah kita bilang assalamualaikum, saya pergi. Kenapa? Kamu gibah. Ya. Tinggalkan dia daripada puasa kita rusak. Sampai Anas bin Malik berkata, siapa yang gibah puasanya batal. Di antara orang yang dianggap bergibah adalah orang yang dengar gibah ikut ketawa ketiwi. Temannya bilang, ibu itu tahu nggak itu? Sekarang dia ini begini. Sekarang gini. Oh iya benar ya, iya lucu ya. Ini bilang lucu ya juga kena. Sama seperti gibah. Sayang, pahala kita hilang. Telinga dijaga, lisan dijaga. Satu ibu-ibu jaga hati. Jaga hati. Hati ini liar. Kita mau hasad, liar hati. Kita mau dengki, liar hati. Kita dendam, kita sombong merendahkan yang lain, itu semua kita jaga. Jangan. Hati, ya Allah tolonglah hatiku ya Allah. Hatiku pingin hasad, lawan. Kenapa saya harus hasad? Lawan. Kenapa saya harus suudzon? Lawan. Kenapa saya merendahkan orang lain? Lawan. Kenapa saya memang siapa? Emang saya masuk surga dia tidak? Emang saya di depan Allah saya lebih tinggi daripada dia? Lawan. Puasa hati. Jangan biarkan hati liar. Mikir yang enggak. Subhanallah. Kalau orang diberi taufik oleh Allah, hatinya pun tidak mau mikir sembarangan. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku jadi pendengarannya, wa basarul ladzi yabsiru bi, aku jadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi tangannya, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Orang kalau diberi taufik dia enggak akan mikir sembarangan. Dia berusaha membersihkan hati. Kalau pikirannya macam-macam dia lawan, dia alihkan. Ibu-ibu latih diri menjaga hati ketika puasa. Hati juga berpuasa untuk tidak mikir yang enggak-enggak. Untuk tidak hasad, untuk tidak dengki, untuk tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang lain. Gimana mau sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Itu sangat ringan sedikit pun tidak akan masuk surga. Maka hati dijaga. Itulah hakikat daripada puasa. Allah berfirman tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kalau orang puasa dan puasa adalah sarana agar dia bertakwa, ternyata sarananya tidak mengantarkan kepada tujuan, maka sarana itu percuma. Kita itu berpuasa sarana untuk takwa, ternyata kita tidak bertakwa, maka sarana tadi tidak ada nilainya. Tadi yang kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ibu-ibu serius, sayangi umur ibu-ibu, sayangi puasa ibu-ibu. Kalau ada ajak maksiat bilang enggak, ada ajak gibah bilang enggak. Ya. Hati ketika mikir yang enggak lawan, ya hatiku kenapa kau demikian? Ketika mau sombong, astagfirullah, kenapa saya sombong di atas dia? Emang saya lebih baik daripada dia. Ketika hasad, ngapain saya hasad sama dia? Masing-masing sudah diberi nikmat oleh Allah dan diberi ujian masing-masing. Semakin banyak nikmat, semakin banyak ujian. Ya. Yang cantik, yang wajahnya cantik, jangan hasad kepada yang cantik sekali. Apalagi yang pas-pasan ya. Jangan usah hasad, masing-masing ada ujian. Yang lelaki yang wajah biasa jangan hasad kepada yang tampan. Lihatlah Nabi Yusuf gara-gara tampan di penjara. Kalau enggak tampan enggak di penjara. Antum alhamdulillah wajah pas-pasan tidak di penjara. Nabi Yusuf alaihissalam enggak ada tampan dia di penjara. Masing-masing ada ujiannya. Jangan sama yang kaya ujiannya ada. Yang cantik ujiannya ada.
Tidak usah hasad. Bersihkan hati. Ya Allah, masing-masing ada nikmatnya, Engkau lebih tahu nikmat ini pas buat saya. Masing-masing ada ujiannya. Semakin banyak nikmat, semakin banyak tanggung jawab. Semakin banyak nikmat, semakin banyak hisab. Ngapain kita hasad sama orang lain? Jadi hati juga perlu puasa. Kemudian di antara puasa hati, puasa lisan adalah tidak menggubris gangguan orang lain. Jangan direwangi, ya. Ya. Jangan digubris. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Wa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un shaim." Kalau kau sedang berpuasa, maka janganlah berteriak-teriak seperti orang yang kurang kerjaan. Jangan melakukan perbuatan yang merupakan kebodohan. Ya. Orang berpuasa harus beradab. Beradab untuk menghargai hari bulan Ramadan. Ya. Padahal teriak boleh aja, tapi tidak pantas orang berpuasa teriak-teriak. Mending dia baca Quran. Ngapain teriak-teriak? Ngobrol sana sini, ketawa ketiwi berlebihan, tidak ada faedahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in sabbahu ahadun," kalau ada seorang yang mencaci maki dia, jangan ojo direwangi, ya. Ya. Jangan digubris. Bilang apa? Inni imru'un shaim, saya sedang puasa. Ada yang mengatakan dia sampaikan kepada orang tersebut, jangan ganggu saya sedang puasa, atau dia ingatkan pada dirinya, kamu lagi puasa, kamu lagi puasa. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Orang mau komentar, orang mau apa, kalau kita di atas kebenaran enggak usah digubris. Saya sedang berpuasa. Di sini Rasulullah suruh kita menjaga puasa kita. Jangan samakan hari puasa kita hari yang lain. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Wala taj'al yauma siyamika," ya. Jangan kau jadikan yauma siyamika wa yauma fitrika sawaan. Jangan kau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Enggak boleh. Kenapa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sahur, kemudian kita dengar azan subuh, kita dalam kondisi berpuasa sampai berbuka. Kondisi itu dicintai oleh Allah. Pahala berjalan argo pahala. Selama kita berpuasa, argo pahala berjalan. Bahkan seorang kalau tidur dia niatkan supaya bisa ibadah, pahalanya jalan. Kenapa? Dia tidur dalam kondisi berpuasa. Argo pahala jalan. Maka jangan rusak kemuliaan kondisimu sedang berpuasa dengan kau ribut dengan orang, berantem dengan orang, melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak. Kau harus beradab ketika berpuasa. Sayang puasamu. Ibu-ibu kita ini baru dapat hidayah kapan? Kita baru ngaji kapan? Dulu banyak waktu yang kita buang. Sekarang kita mau ngaji, kita sudah ngaji pun masih banyak waktu yang kita buang. Sebagian ibu-ibu punya kesibukan sosialita. Tren ini ikut, tren itu ikut. Habis waktu ngalor ngidul enggak jelas. Sekarang bulan Ramadan masih ngalor ngidul juga. Ngalor ngidul ngetan wulon. Ngabisin umur. Ya. Ya Allah, sampai kapan? Maka harus benar-benar serius berdoa kepada Allah sehingga di bulan Ramadan kita bisa sukses karena kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ibu-ibu. Yang keberapa ibu? Yang ke-8. Kurangi makan, kurangi tidur ibu-ibu. Yang biasa makan banyak dikurangi. Kalau buka jangan kekenyangan, kalau sahur jangan apa? Kekenyangan. Karena efek kekenyangan buat kita ngantuk berlebihan. Kita makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Baik sahur maupun ketika berbuka. Karena kalau kita kekenyangan akhirnya banyak ngantuk. Ketika banyak ngantuk akhirnya banyak waktu terbuang. Khawatirnya ketika malam Lailatul Qadar kita tidur sehingga tidurnya seperti 1000 bulan tidur. Khawatirnya demikian. Tentunya enggak ya. Di malam 1000 bulan kita malah tidur. Sayang. Dibangunkan enggak bisa, dibangun enggak bisa. Maka bukan berarti enggak boleh istirahat, ibu-ibu istirahat. Tapi hidup yang sehat. Jangan lupa makan kalau ada vitamin ya. Makan jangan kekenyangan. Saya punya kawan, sebenarnya saya sering cerita ini, dia khatam Quran dalam sebulan 15 kali. Umur dia mungkin sudah 60-an sekarang ya.
Caranya gimana? Dia ambil mushaf yang baik, dia pakai obat tetes mata, duduk yang baik. Maksudnya dia jaga fit dirinya, matanya dia perhatikan, kemudian dia baca serius, bisa dia. Bisa dia. Oleh karenanya, jangan lupa ibu-ibu ada mungkin kegiatan sehingga tubuh tetap sehat. Karena kalau kita sakit itu susah kita mau beribadah. Ya, meskipun kita di bulan suci Ramadan ada kegiatan agar kita sehat, niatnya agar kita bisa iktikaf dengan baik, kita bisa sholat malam dengan baik, ya, jaga makan, minum vitamin, agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Taib. Itu adalah kiat-kiat yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga saya sendiri bisa mengerjakan ini semua. Yang terakhir adalah beberapa ide-ide ibadah yang mungkin bisa kita lakukan sebagian. Saya akan membacakan beberapa ide-ide ibadah, ya. Ibu mungkin kalau bisa ya kerja, tentu tidak semua tidak bisa, tapi kalau bisa kerjakan sebagian, lakukanlah, ya. Di antaranya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Jangan ada waktu terbuang. Kalau lagi bengong apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang kedua, jangan lupa selalu senyum. Senyum karena Allah. Karena Rasulullah berkata, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Rasul bilang jangan remehkan, maka jangan remehkan. Meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara, ketemu anak senyum, ketemu suami senyum, ya, meskipun belum dikasih duit senyum, ya. Ketemu sama pembantu senyum, sama tetangga senyum, tebar pesona karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ringan tapi berpahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Apa susahnya? Kemudian jangan lupa ketemu orang jabat tangan. Ketemu siapa-siapa jabat tangan karena pahala dosa-dosa akan berguguran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali keduanya akan diampuni sebelum mereka berdua berpisah. Apa susahnya kita bertemu orang jabat tangan, apalagi kalau kita pelukan sambil kita senyumin, maka hal itu akan mengurangi dosa-dosa. Kemudian di antaranya mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, dan mudah ketika membayar hutang, dan mudah ketika menagih. Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang kalau beli dia mudah. Kalau kita beli barang apalagi bulan Ramadan, jangan terlalu banyak tawar, biar yang jual apa dapat untung. Kalau kita beli jangan juga banyak. Kalau kita beli jangan banyak tawar. Kalau kita jual pun demikian. Dia pengen beli, udah kita jangan naikkan harga biar dia senang. Kalau kita punya hutang bayar yang baik. Kalau kita menagih jangan terlalu kasar karena kita ingin dapat pahala di bulan Ramadan. Kemudian tidak mengapa kalau kita punya uang lebih kita pergi ke pengusaha baju misalnya. Kita pesan 100 pakaian atau 50 mau kita bagi-bagikan di bulan Ramadan. Kita bagi-bagi kepada ibu-ibu, kepada orang miskin, kita beli secara jumlah, secara banyak sehingga harganya lebih murah. Ketemu berapa ini beli, kita bagi-bagi. Atau beli sarung, beli apa? Ide-ide kalau punya duit, kalau enggak punya ya sudah. Kemudian di antara ide, jangan lupa jadwalkan untuk silaturahmi. Silaturahmi ke orang tua yang lebih utama. Kalau bisa bikin buka puasa bersama, kumpulkan anak-anak, keponakan, ketika datang bikin kegiatan. Begitu menjelang, 10 menit lagi buka puasa, ayo baca Quran, ayo baca Quran. Siapa yang sudah khatam sekian kasih duit. Ini kalau punya duit ya maksud saya, ada ide-ide. Kalau enggak punya ya sudahlah ya. Ini saya bicara kalau punya uang terkadang tidak terlalu banyak-banyak. Kita punya ide, silaturahmi di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Luar biasa. Kumpulin kakak, adik, ponakan-ponakan, tante-tante, om-om, kumpul. Kalau ada pengajian, sampaikan nasihat-nasihat, kemudian buka puasa bersama, kemudian pergi ke masjid salat malam, salat tarawih, luar biasa. Maka ini adalah mungkin ide ibadah. Di antara ide ibadah yang mungkin saya tawarkan adalah memberi buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka puasa kepada orang sedang berpuasa, maka dia seperti dapat pahala orang puasa tersebut. Ya alhamdulillah, cuma berapa buka puasa, mungkin modal 20.000, kalau di kampung kamu 15.000. Enggak mesti di sini, mungkin kirim kemana, ke daerah-daerah yang lebih murah supaya dapat banyak, silakan. Terutama kepada anak yatim, ke fakir miskin, terutama yang terkena bencana.
kasih buka puasa. Alhamdulillah yang puasa orang kita dapat juga pahalanya. Alhamdulillah cuma modal kasih makan buka puasa. Ibu-ibu jangan terlalu banyak bikin aneka ragam makanan, bikin ini, bikin anu, bikin ini. Akhirnya ibu-ibu 2 jam bikin kue. Subhanallah. Bikin kue ini, bikin ini, kocok telur apa ini. Wah, terus suaminya enggak makan, kekenyangan katanya selesai. Makan benar, kita menyenangkan keluarga tapi jangan berlebihan. Kalau punya uang beli aja biar kita hemat waktu. Jangan lupa berbuat baik kepada pasangan. Di antara orang yang paling berhak untuk kita baikin adalah pasangan kita. Bapak semakin sayang kepada istri, istri semakin hormat kepada suami. Ibu-ibu kalau lagi buat baik sama ustadz kan Masya Allah, sama suami harusnya lebih daripada itu ya. Lebih daripada itu ya. Melayani suami dengan baik, dengan senyum, dengan gembira bahwasanya inilah surgaku, inilah pahalaku ya. Gorengkan telur suami dengan senang ya. Bukan dengan ngenes sambil ngedumel ya. Benar-benar senang ketika melayani apa? Suami. Itulah pahala ibu-ibu ya. Layani suami, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada anak-anak, mereka orang terdekat kita yang lebih utama untuk kita baiki. Jangan lupa untuk memanfaatkan 10 malam terakhir dengan iktikaf. Kalau tidak bisa iktikaf sempurna, iktikaf sebagian. Sebagian ulama mengatakan boleh iktikaf siang saja atau iktikaf malam saja. Bahkan sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i, iktikaf beberapa jam juga boleh. Sehingga kalau tidak bisa iktikaf dari awal, masuk salat malam, berusaha sampai subuh kalau bisa iktikaf dengan niat apa? Iktikaf. Terutama di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir ya. Jangan sampai 10 malam terakhir malah iktikaf di mall, hati-hati. Kalau lagi lapar, ingat ini memang yang Allah inginkan. Agar saya rasakan lapar, agar saya lebih peka kepada orang-orang yang susah. Jangan ngeluh, waduh lapar banget, enggak. Inilah yang Allah tahu ingin agar kau rasakan rasa laparmu. Kau lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Saya lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Saya lapar agar saya bisa tahu bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan sehingga saya bisa peka terhadap mereka, saya bisa semangat membantu mereka karena saya merasakan lapar tersebut. Jangan kemudian marah-marah, kemudian ngomel-ngomel dengan rasa laparnya. Mungkin yang terakhir, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang agung bulan Ramadan, ibadah bersyukur. Alhamdulillah, makan bersyukur. Alhamdulillah, salat malam ya Allah. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku bisa bersyukur. Alhamdulillah Ramadan bisa kumpul sama anak istri. Banyak orang tidak bisa kumpul dengan anak istri. Istri sudah meninggal, suami sudah meninggal, anaknya entah kemana. Alhamdulillah. Bersyukur kita masih salat di masjid. Banyak orang tidak ada masjid, mau salat di mana? Enggak ada. Bersyukur, sering bersyukur. Ibadah yang dilupakan adalah ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh kita perenungan. Alhamdulillah kita bisa buka puasa. Alhamdulillah hari ini makan kita. Alhamdulillah kita sahur. Alhamdulillah. Sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang terhalangi dari nikmat Allah, betapa banyak orang tidak bisa beribadah, ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang negaranya lagi kacau, lagi hancur-hancuran, tidak bisa berpuasa dengan nyaman, tidak bisa salat malam dengan nyaman. Kita alhamdulillah diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan semoga kita bisa diberi taufik oleh Allah untuk beribadah dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Demikian, Allah alam bisawab. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.